Waalaikumsalam. Terkait ingin menjelaskan di samping ada kita paham juga ada fikih ini maksudnya apa saja? Apa yang masalah Ada seorang tokoh besar Mesir di zamannya, namanya Sayyid Sabiq, saudara. Sayyid Sabiq ini bukan pakar hukum. Lalu kemudian beliau mengarang hukum namanya fikih sunnah dengan aliran anti madhab, no madhab, langsung aja fikih dari hadis saja, nggak usah ikut madhab. Begitu. Ini ditentang oleh banyak ulama di Mesirnya. Namun orang Indonesia itu lebih demen nama yang nyeleneh-nyeleneh, suka menjadi rujukan. Kalau di kampus-kampus Islam itu di Indonesia, ini fikih sunnah menjadi buku rujukan. Ini bahaya. Kalau baca fikih sunnah, ibarat kita main di kandang ular, tidak bisa jampe-jampenya. Ini bisa dicatat. Sangat bahaya begitu. Jadi sebaiknya harus berkurikulum. Kalau kita mau bikin fikih sunnah, kita harus menguasai madhab 4, baru boleh terjun di buku Sayyid Sabiq ini. Kalau enggak bakal bahaya kita. Sebab banyak hal-hal yang nyeleneh begitu dalam fikih sunnah ini. Kalau orang ninggalin sholat, enggak usah diqadha, enggak usah kata fikih sunnah, enggak usah. Udah kelewat ya udah. Jadi pintu tobat enggak ada pintu tobat. Jadi bagaimana orang ninggal sholat? Ya udah neraka aja. Dia masih kayak begitu amat. Dan masih banyak. Jadi tapi di kampus itu dibaca. Kalau kita kuliah di Fakultas Syariah itu akan baca fikih sunnah gitu. Ini rada begitu. Dan orang kita lebih demen yang kaya-kaya begini. Padahal masih banyak yang lebih aman dibaca daripada karya akademis itu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili begitu, atau Profesor Dr. Mustafa Daibul Bugha itu, atau Profesor Dr. Hasan Hitu. Ini masih enak untuk dibaca karena masih bermadhab. Termasuk Syekhul Azhar yang karena masih muda, umurnya belum 40, belum jadi grand Syekh Al-Azhar, itu Profesor Dr. Ali Jum'ah. Itu madhabnya ini Syafi'i. Malah murid Syekh Yasin Padang, murid orang Indonesia itu, grand Syekh Al-Azhar. Begitu. Syekh Mutawalli Asy'arawi, Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi. Ini masih bisa dibaca. Banyak Syekh Al-Azhar itu yang masih bisa dibaca. Ada juga yang nyeleneh. Ya sama kayak di Indonesia juga banyak dosen-dosen, guru-guru besar yang rada nyeleneh-nyeleneh begitu. Begitu ada. Nah, fikih sunnah ini sebaiknya bukan enggak bagus, karya ulama bagus, tapi kita harus bisa rena. Kalau enggak bahaya. Sebab ini anti madhab. Fikih sunnah ini no madhab, udah mengkelaskan dirinya sekelas Imam Syafi'i, repot ini. Begitu. Nanti madhab. Ada yang paling parah itu adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Orang sebut muhaddisul asri. Itu sampai debatan sama Profesor Dr. Ramadan Buti. Beliau bilang no madhab, anti madhab. Setiap orang langsung aja terjun di Quran dan hadis. Ada bukunya namanya Tata Cara Salat Nabi, dan banyak itu diterjemah di Indonesia, dan kaum muslimin banyak punya itu buku Tata Cara Salat Nabi. Ini parah ini orang begitu. Ketika ada orang bertanya kepada beliau, saya ini pengen belajar salat, baik, mau salat ala Syafi'i, ala Maliki, ala Hanafi, ala Hambali, apa ala Nabi? Kira-kira kalau kita ditanya begitu jawabnya apa? Ala Nabi. Oh, ini bukunya, karya dia, namanya Sifatus Salatin Nabi. Ini masih kurang ini. Ala kulli hal kita kagum sama ulamanya sebagai ahli hadisnya. Yo, kita hormat kepada ahli hadisnya. Walaupun Al-Ghumari mengkritik ketika dites Nasir Albani, bila anda seorang muhadis coba baca Bukhari 10 aja dengan sanad-sanadnya.
Karena ada ulama sezaman dengan beliau namanya Al-Ghumari, Syekh Abdullah Al-Ghumari. Ini sezaman sama beliau, dites. Ampun-ampunan itu Nasr Al-Albani dia bilang, ana muhaddisu kitab la muhaddisu hifid. Saya ini muhaddis metodologi, bukan muhaddis hafalan. Saya tidak hafal, tapi untuk hadis saya metodenya saya tahu. Begitu. Begitu. Ya, banyak begitu. Anti madhab. Itu sampai Syekh Ramadan Buti meninggal di Syria itu, ditembak. Itu kitabnya banyak. Beliau bilang Allah madhabiyah, ada kitab. No madhab itu aliran yang saling berbahaya dalam Islam. Dan dialog terbuka ini dibukukan. Dulu dicetak di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bukunya namanya Allah Madhabiyah, karya Profesor Dr. Ramadan Buti. Ini hasil dialog yang dibukukan debatannya. Karena Nasr Albani nyuruhnya orang kudu langsung ke Quran dan hadis, nggak usah ikut madhab. Kata Syekh Ramadan Buti, saya potong karena ini berjam-jam sampai berhari-hari. Uang bukunya saya beli ini itu. Kata Syekh Ramadan Buti nanya, Tuan Al-Albani, saya mau tanya, bagaimana bila ada orang membaca Quran surat Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat kepunyaan Allah, kemana saja ngadap Allah. Lalu dia memahami langsung dari Quran, kalau kemana saja ngadap Allah, lalu ngadapnya timur, tidak menghadap Ka'bah. Bagaimana? Dia bingung, nggak bisa jawab. Ada ditanya sama Al-Buti, Syekh Al-Albani yang mau tanya Anda, ada berapa qiraat dalam Islam? Ada 14. Yang boleh dibaca untuk baca Quran ada 10. Yang mutawatir 10. Yang masyhur 7 qiraat sab'ah. Lalu Anda baca Quran pakai qiraat apa? Hafaz. Sebetulnya qiraat Asim, riwayat Hafaz. Lo kenapa baca Hafaz? Siapa yang wajibin Anda baca Hafaz? Bukankah ada 10 bacaan Quran itu? Kenapa enggak semuanya? Aduh, hafaz saja belum hafal. Apa itu hamas dan lain sebagainya. Apalagi disuruh qiraat Abi Amr Ad-Dani dan lain sebagainya. Sama orang-orang bermadhab Syafi'i. Bukan disuruh madhab Syafi'i aja nggak bisa, belum kelar-kelar, gimana suruh belajar madhab 4. Madhab Syafi'i ini Fathul Muin baru mulai nih, kapan tamatnya, ini aja belum kelar. Apalagi disuruh madhab 4. Bukan diwajibin. Orang wajib itu ikut ulama. Disuruhnya mengikut Nabi, tapi kita nggak bisa ikut Nabi. Ilmu kita nggak ada. Maka kita disuruh ikut ulama, ulama ikut Nabi, sama juga kita ikut Nabi, begitu. Maka fikih sunnah ini boleh dibaca manakala kita sudah menguasai madhab 4. Begitu kata guru-guru. Tanpa itu kita bakal terjebak mengambil dari kata fikih sunnah hukum-hukum yang bakal nyeleneh, dan ini menjadi kendala. Banyak orang sholat itu sampai pegang leher, sampai orang yang kakinya diadu, mana kita geli, didorong lagi, geli, didorong lagi. Aduh, gua injek, gua ngaji nggak diinjek, geli. Ini gara-gara salah memahami agama. Orang harus bermadzhab, ndak bisa ndak bermadzhab. Nih Imam Syafi'i aja kayak begitu pinternya. Kita ndak ada sampai tua begini Quran belum hafal-hafal, Yasin masih nggak hafal. Ini umur 7 tahun. Jadi Imam Madzhab itu hafal Quran semuanya. Dan hafal hadis, jago segala macam. Menguasai ilmu-ilmu segala macam. Itu hebat itu. Oleh karena itu fikih sunnah sekedar bacaan tambahan saja, tidak boleh untuk kemudian dijadikan rujukan. Sangat disayangkan. Karena apa? Karena kita belum menguasai madhab 4. Bila kita dibebaskan itu selagu-lagunya, sebagaimana fikih sunnah di dalam muqaddimahnya beliau bilang dia tidak mengikat kepada madhab,
langsung ke Quran dan hadis, maka disebut fiqhus sunnah. Muncul ulama belakang namanya fiqhul kitab, fikih Quran, langsung Quran aja, nggak mau hadis. Ada lagi itu, saya lupa namanya, saya juga ada kitabnya, bukan nggak ada. Fiqhus sunnah juga banyak, sampai kritikannya juga ada juga saya, begitu. Tapi demikianlah kadang ulama kita supaya terbimbing. Kita ikutlah madhab ini, saudara. Maka NU menjadi bintang 9. Itu artinya bintang 9 itu dalam NU. Itu bintang yang pertama artinya Rasulullah SAW. Bintang yang 4 itu artinya sahabat 4. Akidahnya kudu kita yang disebut Sunni gitu. Bintang yang 4 itu mananya madhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi itu 9 begitu. Itu bintang 9 dalam NU itu begitu. Menjadi bumi dengan dasarnya gitu, karena wal ardo wadu'aha lil anam begitu. Kenapa bola dunia? Bumi itu di Allah letakkan untuk manusia. Mau yang bengal, mau yang nurut boleh begitu. Bumi boleh injak, maka begitu. Ini madhab namanya. Jadi kita harus bermadhab. Tidak boleh kita enggak bermadhab. Begitu. Harus bermadhab. Sebab kita harus ikut ulama, bahasa gampangnya. Ulama itu air di termos, ngerti dia cara ngademinnya, ditaruh di gelas, dan kita minum airnya di gelas, jangan langsung dari termos. Fikih sunnah ini gambaran air dari termos. Kalau saudara pengen minum air dari termos, monggo, tapi ya bakal lidahnya ya melepuh. Ini kalau pakai fikih sunnah jadi melepuh, ya karena ini langsung dari termos. Ini menjadi kendala. Ala kulli hal, bukan dalam rangka apa-apa, tapi fikih sunnah harus kita kesampingkan untuk menjadi sebuah rujukan, dan itu menjadi bahaya, berbahaya, bahaya sama kita. Begitu fikih sunnah harus kita. Sebetulnya kalau ngomong kitab fikih banyak, bukan Fathul Muin, Fathul Qorib, jutaan. Andai umur kita mau dihabisin mendalami fikih madhab Syafi'i, umurnya 1000 tahun nggak cukup. Waduh, jutaan fikih Syafi'i, dari yang kecil apalagi yang besar-besar. Begitu. Nihayatul Matlab karya guru Imam Ghazali 22 jilid. Lah kalau diterjemah itu ke buku kayak begitu tuh bisa 200 buku, kapan tamatnya? Bisa umur kita habis. Maka yang paling pokok itu, ini kita udah ngelaut ini. Kalau fikih dasar itu masih ngecil. Begitu ngaji fikih. Kan ada kita ilmu fikih dasar tuh, fikih ibadah dasar. Ini Fathul Muin udah kita ke laut, jadi panjang ini kiai ngajarinnya. Harapan kami ya pelan-pelan. Apa pengen buru-buru tamat aja ini? Kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya wa akhiru da'wahum alhamdulillah, tamat itu. Ujungnya itu kayaknya kitab itu. Ujung. Jadi fikih sunnah buat tambahan saja, harus bermadhab dulu. Kalau ndak ngeri, boleh dibaca itu item-itemnya. Ini bahaya. Begitu. Dan itu udah dikritik sama Syekh Al-Azhar di zamannya. Ini Said Sabiq ini bukan faknya terjun kemari menjadi kendala. Begitu. Ada fak-faknya, jadi repot begitu. Itu wallah alam.